Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pojok Saham. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu emiten yaitu S Hardware ya, di mana emiten ini kalau kita lihat pergerakannya mengalami penurunan harga ya pada beberapa bulan ini. Nah, tetapi kita mau coba lihat apa yang menyebabkan penurunan harga atau kita coba analisa lah seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini bisa menambah wawasan atau setidaknya perspektif dari sudut pandang yang berbeda dalam memahami suatu pergerakan emiten seperti itu ya. Nah, oke, disclaimer dulu bahwa apa yang kita sharing atau kita sampaikan pada video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau ajakan untuk membeli suatu saham ya. Jadi kita tidak dalam kapasitas itu dan tidak dalam kapasitas uh, memiliki afiliasi dengan emiten yang akan kita bahas ya. Jadi ini pure murni hanya pendapat umum saja, tidak bisa dijadikan juga patokan bahwa apa yang kami sampaikan ini pasti akan berpengaruh pada saham tersebut ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, ini hanya kita mau coba bahas dari sudut pandang kami yang memiliki beberapa pengalaman di bursa saham. Nah, oke, kali ini kita masuk ke saham S Hardware atau dikenal dengan ecos.jk ya. Anda bisa browsing. Nah, kalau kita lihat pada gambar pada layar Anda ya, kita lihat bahwa di sini S Hardware sejak tahun 2007 ya sampai dengan sekarang 2022 mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan ya. Ini tertingginya ada di angka mungkin 1800-an ya, 1800-an, dan kemudian akhir-akhir ini dia mengalami penurunan dan terakhir dia di angka 705. Nah, 705 kalau kita coba lihat 5 tahun ke belakang, maka secara historis ya, sahamnya mengalami penurunan sebanyak 33,49%. Ya, sudah cukup dalam sebenarnya kalau kita lihat dari time frame 5 tahunan. Kalau dari time frame 1 tahunan dia lebih dalam lagi. Artinya dari Juli ke Juli dia mengalami penurunan sekitar, oh sorry, ini bukan Juli, ini September ya. Ini mengalami penurunan 49,64% ya, cukup dalam ya penurunannya. Jadi sudah year on year-nya September ke September cukup dalam. Nah, kalau dari Januari ke September dia sudah turun 48,91% ya, hampir mirip-mirip lah ya. Yang awalnya di awal tahun itu sekitar 1380, sekarang di 705. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan emiten ini, tentu kalau kami menyampaikan analisanya terkait dengan emiten itu kita nggak akan terlalu bahas mengenai faktor teknikal ya. Yang kami bahas itu kita akan coba lihat dari sisi fundamental atau laporan keuangan ya. Nah, di sini kami sudah mendownload ya laporan keuangan S Hardware pada bulan Juni ya. Jadi laporan bulan Juni 2022 kita sudah download, kemudian kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari neraca ya, neraca Juni dibandingkan Desember, kita bisa melihat aset itu mengalami kenaikan ya. Sorry. Yang awalnya 7,1 triliun naik menjadi 7,3 ya. Ya, ini cukup bagus lah ya. Ya, sorry ya. Nah, kenaikan aset ini kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya pos-posnya hampir mirip, sorry. Nah, kita lihat
kita lihat pos di kas ya, pos di kas itu mengalami penurunan sedikit ya. Dan ini bisa kita lihat bahwa kas dari S Hardware ini sepertinya kas yang cukup tebal. Nah, kalau kita lihat 2,4 triliun, artinya kasnya cukup banyak. Nah, kemudian kalau kita lihat piutangnya naik ya, artinya kita mengalami mungkin banyak penjualan, kemudian persediaannya juga naik. Ya. Nah, bisnis hardware ini kan dia penjualan semacam apa alat-alat rumah tangga, kompor, kemudian juga alat-alat yang lain lah ya, yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya kunci di sini adalah kecepatan dari penjualan untuk menghasilkan uang atau working capital turnover-nya. Nah, kita harus bisa melihat itu. Kalau WCTO-nya atau working capital turnover-nya itu cukup baik, maka biasanya bisnis ini cepat berkembang. Nah, tapi yang perlu dicek juga adalah nilai piutang. Nah, kalau kita lihat nilai piutangnya dibandingkan nilai cash-nya, ini cukup kecil. Nah, artinya kebanyakan persediaan atau barang yang dijual as hardware itu lebih sering adalah penjualan-penjualan yang sifatnya cash ya, atau temponya tidak terlalu panjang. Ini terlihat dari struktur piutangnya. Nah, kemudian kalau dari aset tidak lancarnya kita bisa melihat bahwa untuk aset tetap ini bangunan dan gedung atau tanah pengurangan tidak terlalu jauh berbeda. Properti investasi pun tidak jauh berbeda. Di sini pun hampir mirip-mirip ya. Yang naik ini adalah piutang pihak berelasi. Nah, tapi tidak terlalu signifikan angkanya. Memang pertumbuhannya cukup tinggi, tapi dibandingkan total dengan aset yang ada tidak terlalu signifikan. Nah, jadi saya pikir untuk neracanya secara pribadi ya kita melihat masih oke lah ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat kewajiban dan ekuitasnya dengan dibandingkan pada Desember kemarin, kita bisa melihat yang naik cukup tinggi di sini adalah utang pihak berelasi. Dari 40 miliar naik menjadi 216 miliar. Artinya hampir mungkin 4 kali lipatnya ya. 4 sampai 5 kali lipat lah ya. Nah, kemudian liability keuangan jangka pendek ini juga naik dari 37 M ke 166 M atau sekitar ya mungkin 6 kali lipatnya. Kemudian yang turun adalah liability jangka panjang. Liability jangka panjang, liability sewa. Oke. Nah, ini tidak terlalu berdampak. Nah, kalau kita lihat di sini, seluruh utang yang ada sepertinya bisa tertutup oleh cash yang dimiliki oleh S Hardware. Jadi kita lihat cashnya itu kan ada 2,4 triliun. Kemudian utangnya paling besar kalau kita lihat utang jangka pendek atau liability hanya sekitar 200 miliaran. Artinya masih sangat baik sekali rasio DER-nya. Ya. Kalau kita lihat utang jangka panjangnya pun masih oke sebenarnya 600 miliar. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sepertinya ini terdapat kenaikan utang. Kenaikan utang oleh S Hardware baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak lain. Nah, mungkin kenaikan utang ini imbas juga dari pembayaran tempo. Nah, ini memang harus diimbangi dengan kecepatan penjualan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk entity atau ekuitas kita tidak terlalu banyak berubah, saya pikir masih nggak kita terlalu ini khawatirkan. Nah, menjadi yang satu patokan pasti yang salah satu penting adalah di laporan laba rugi. Nah, kita lihat ya, di bulan Juni tahun kemarin mereka mampu menjual 3,3 triliun ya salesnya ya. Nah, sedangkan di bulan Juni yang sama ini menjual 3,2 triliun. Artinya terdapat penurunan penjualan. Padahal di bulan Juni tahun lalu kita semua ini mengalami pandemi COVID ya. Sedangkan di Juni 2022 pandemi COVID mulai mereda. Namun
recovery-nya atau target penjualannya belum sebaik dengan penjualan tahun sebelumnya atau tahun 2021 di bulan Juni. Nah, ini berdampak meskipun cukup tipis ya, sekitar mungkin 900 miliaran lah ya. 90 miliaran lah ya selisihnya. Nah, ini berdampak pada laba tentu saja. Karena kalau kita lihat labanya juga menurun ya, laba kotor. Nah, beban usaha tidak terlalu banyak berbeda, kemudian pendapatan lain-lain ini naik. Nah, ini mungkin ada kenaikan sekitar 5M, dan beban lain-lain naik dari 100 juta atau hampir 200 juta naik ke 1,1 miliar. Tapi secara angka, secara persentase tidak terlalu berdampak ya terhadap laba kotor ini. Nah, kemudian ada pajak dan seterusnya. Nah, ini karena penjualan yang lebih rendah, tentu saja ujungnya adalah laba yang lebih rendah juga, yaitu 246 miliar dibandingkan 279 miliar. Nah, kita melihat bahwa terjadi penurunan penjualannya. Nah, kemudian kalau kita lihat alur cash flow, kita lihat aktivitas cash flow-nya, kita bisa melihat dengan jelas di sini bahwa penerimaan pelanggan itu ada berkurang mungkin sekitar 150 miliar. Ya. Di bulan Juni tahun ini 3,8, di bulan Juni tahun sebelumnya 4 miliar. 4 triliun ya. 3,8 T, 4 T. Nah, ini tentu saja artinya bahwa penjualan di S-Hardware di kira-kiranya sedang mengalami penurunan. Nah, itu mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa investor bereaksi terhadap saham S-Hardware ini menjadi turun. Ya. Karena ada penurunan penjualan. Seperti itu. Kemudian dari aktivitas investasi ini kalau kita lihat S-Hardware membelanjakan untuk aset tetap, kemudian ada yang menjual dan ada ya penyertaan. Jadi ada menambahan modal 2 miliar. Tapi dari kepentingan non pengendali. Ya, ada suntikan investasi di sini. Nah, kemudian dari aktivitas fundingnya atau pendanaan, ini pembayaran pihak berelasi, ini adalah pembayaran utang 137. Kemudian penerimaan ini biasanya adalah pencairan utang, pembayaran sewa 214. Nah, sewa ini sepertinya naik ya, dari 29 miliar menjadi 200, hampir 10 kali lipat. Nah, cuman kalau kita lihat dari nilainya sebenarnya tidak terlalu berdampak, tetapi kalau dari arus kas yang masuk baik dari operation, investasi dan pendanaan ini justru menghasilkan cash flow yang negatif. Artinya S-Hardware harus mengeluarkan kas cadangannya yaitu 2,4 triliun tadi untuk menambal ini seperti itu, sehingga ujungnya tadi ya arus kasnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan memang sebenarnya S-Hardware mengalami penurunan kinerja secara keuangan. Nah, sehingga wajar jika investor menurut saya masih melihat bahwa S-Hardware belum menemukan titik baliknya atau bottomnya sehingga dia bisa rebound ke atas. Nah, kalau kita lihat di laporan sebentar lagi bulan September ini akan keluar laporan bulan 9-nya. Nah, kalau seandainya ini bulan 9 adalah better dibandingkan Juni ya, year to year-nya, maka diprediksi S-Hardware ini bisa mengalami rebound yang cukup tinggi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat coba berita yang ada mengenai S-Hardware. Nah, kalau kita lihat berita, nah disampaikan di sini ada pembukaan 3 gerai baru. Nah, kemudian ini penjualan terturun
kemudian beberapa promosi. Nah, ini juga penting ya, direktur S hardware borong saham ini artinya ini untuk meningkatkan kepercayaan investor. Kenapa? Karena ketika direkturnya pede untuk membeli saham perusahaan yang dia kelola, itu akan memberikan confident level bagi investor bahwa S hardware ini akan berkinerja lebih baik. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ini lebih ke banyak promo kita. Nah, cuman kalau kita lihat sepertinya S hardware ini, kalau kita coba lihat ya berita ini, beberapa mengalami atau melakukan pembukaan outlet. Ya. Kalau kita baca di sini, buka 3 gerai baru ya. Ketiganya di Bekasi ya, Tambun, Meruya, kemudian di Meruya, Meruya ini mungkin di Jakarta ya, dan di Kebumen. Nah, kemudian total gerai yang dimiliki 225 di 52 kota. Nah, artinya mungkin ada potensi-potensi yang dilihat oleh S hardware mengenai pergeseran pola konsumtif dari masyarakat. Nah, tapi seharusnya saya belum melihat bagaimana S hardware ini menjual secara online, ya, penjualan secara online. Kalau kita lihat coba di berita ini, dia belum berbicara, tidak ada berbicara yang tentang penjualan secara online. Tapi yang dibicarakan adalah potensi bisnis cukup positif di kota, terutama perlengkapan rumah tangga, gaya hidup, serta gerai memiliki posisi strategis karena berada di dalam mall pertama dan satu-satunya dekat posisi keramaian dan seterusnya. Nah, artinya harapannya sebenarnya selain membuka store ya, juga harusnya terdapat terkait dengan pengembangan digitalnya atau online shoppingnya. Nah, kita coba lihat ya, apakah online shopping di S hardware ini ada. Nah, kalau kita coba lihat ya, Tribun Jambi, kita lihat ini ada bicara mengenai belanja online. Kita coba klik beritanya ya. Oke, nah kita mau cari mengenai jual online-nya S hardware. Nah, ternyata ada ya. Jadi S hardware juga muncul aplikasinya online melalui Miss Ace ya. Miss Ace. Nah, jadi kita coba lihat ya. Kita lihat aplikasi S hardware seperti apa. Coba lihat ya. Nah, oke. Kemudian ini ada promo-promo kalau kita lihat ya. Nah, ini Miss S. Oke. Nah, nah ini aplikasinya sudah ada, berarti sudah bisa shopping. Kemudian ada juga buy online dan WhatsApp shopping. Nah, ini tentu saja artinya S hardware sudah melakukan uh, adaptasi terhadap hal yang mengenai dengan digital ya. Kita lihat ada flash sale, ini mirip dengan marketplace sehingga kita juga kalau belanja di S hardware bisa mungkin mirip dengan marketplace yang ada sekarang dengan mudah, tapi produk-produknya S hardware. Kemudian kita bisa lihat ya, ada beberapa ini ada diskon-diskon, ada juga gratis ongkir, clear sale, ya. Ada diskon macam-macam. Tadi kepencet kan ya. Oke, ya, ada potongan
potongan. Nah, kemudian oke, ini ulasan, ada online shoppingnya, berarti sudah oke. Kemudian untuk WhatsApp shopping, nah ternyata di sini sudah ada nomor WhatsApp yang bisa dikontak untuk berbelanja secara WA jika Anda eh, tidak memiliki waktu untuk melihat secara online. Ya, jadi sangat memudahkan. Nah, tinggal kita nanti belum tahu bagaimana respon atau kecepatan layanan dan kualitas layanan dari WhatsApp Shopping ini. Nah, itu kemudian kita mau coba lihat mengenai aplikasinya, ya. Tadi kita coba lihat di Google Play seperti apa. Nah, ini sudah di-download oleh 1 juta orang, 24.000 ulasan. Ya, ini adalah aplikasinya, memudahkan untuk belanja di Hardware. Jadi saya pikir sudah cukup oke. Cuman ini ada beberapa yang kekecewaan, tapi sudah ditanggapi ya, di handling komplain dengan baik. Kita lihat ya. Ini juga ada, cuman sudah di handling komplain. Nah, oke. Nah, secara konsep besaran, saya pikir Hardware sudah mulai pivoting, artinya mengadaptasi penjualan secara online, baik mirip dengan merchant-merchant atau marketplace yang ada flash sale, ada diskon dan sebagainya, kemudian ongkir dan sebagainya, kemudian juga mengakomodir aplikasi untuk memudahkan penjualan dan WhatsApp shopping. Nah, saya pikir semua layanan itu bagus sepanjang memang kualitasnya dijaga. Nah, kalau memang seperti itu dan mulai muncul gerai-gerai di daerah-daerah yang belum memiliki gerai hardware, saya pikir kita tinggal menunggu momentum atau laporan keuangan bulan September, sehingga diharapkan bisa lebih baik dibandingkan laporan keuangan sebelumnya. Nah, itu secara fundamental ya, kenapa turun, kemudian prospeknya ke depan. Nah, kalau kita berbicara secara teknikal, ya, kalau kita lihat time frame 5 tahunan atau mungkin ya 1 tahun ke belakang lah ya, saatnya ini sudah menurut saya sudah sangat jenuh turunnya. Sedangkan perusahaannya ini masih berkinerja, memiliki profit, memang penjualannya menurun, tetapi dia terus expand. Dia artinya tidak diam. Sehingga apa yang dia lakukan harapannya adalah menendang dari kualitas penjualan sehingga laba bisa naik dan keuntungan bagi perusahaan. Jadi saya pikir Hardware kali ini perusahaan yang masih cukup oke, ya, meskipun turun, pendapat pribadi layak untuk dijadikan koleksi. Nah, tapi sekali lagi sebelum Anda membeli, Anda lakukan riset Anda sendiri. Anda pastikan keputusan Anda membeli adalah benar-benar murni dari keputusan Anda. Ya. Nah, itu pendapat kami mengenai Hardware dan kenapa turun, kemudian bagaimana prospeknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.